mungkin kalau terlalu capek ya kurang tidur kita bisa kayak ya tadi seperti bilang ya emosi jadi nggak terkendali. Mm-mm. Sasarannya jadinya kenanya mungkin ke anak atau ke istri gitu. Oh, Welcome to the Open Minded Guys Podcast. Oke, welcome back to the OMG Open Minded Guys. Ya, kembali lagi bersama Koyao. Bodan di sini. Mr. Bob. Brad Pitt. What? Bro, what are you talking about, man? Jauh Pak Brad Pitt ya. Kenapa? Anda Ada tidak mirip. masalah dengan itu. Ada, sangat. Ya udah saya ulang, saya ampit. Oke. Saya itu bisa terima Saya bisa ampit. terima. Oke. Ya, dan kalau ampit saya bisa terima. Dan juga bersama Mr. Lee. Halo. Nah, oke ya, jadi hari ini Telapak lu gendut banget tadi. telapaknya besar. Iya ya. Efek kamera saudara-saudara ya. Oh, iya. Jangan salah. Mungkin kameranya agak wide gitu ya, jadi kelihatan lebih besar gitu ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas. Ini yang bisa ngancurin mental Ini. orang. Ya, ini nih bisa menghancurkan mental orang ya. Karena kita mau bahas tentang yang namanya mental breakdown. Ya, ini sebenarnya agak sedikit kelanjutan dari yang episode lalu yang kita bahas tentang mental instan ya kan, karena banyak orang maunya instan cepat ya kan, ketika tidak mendapatkan dengan cepat mereka bisa mengalami yang namanya mental breakdown gitu loh ya kan. Jadi mungkin dibilang kayak oh memang udah dasarnya udah white itu ya, karena mungkin orang sebenarnya mau, let's say ya kan, ada orang-orang yang mungkin mau instan cepat kurus ya kan. Mungkin dengan minum-minuman seperti suplemen ya dan susu badak yang dikatakan oleh Mr. Asia kemarin. ya mungkin rasanya itu mau cepat kurus gitu loh, tapi ternyata kok udah 1 bulan nggak kurus gitu, 2 bulan nggak kurus gitu, akhirnya merasa mentalnya breakdown gitu, ibarat kata kayak hancur harapan gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang mental breakdown, sebenarnya apa sih itu mental breakdown? Coba mungkin Bodan boleh jelasin sedikit. Ya, jadi mungkin dari hasil riset, hasil baca, apa sih mental breakdown? Ya mungkin kayak kesedihan, kekhawatiran, ya mungkin stres, ya kemudian pokoknya ya gangguan kecemasan lah. Mungkin kayak begitulah, mungkin gejala-gejalanya mungkin kayak begitu kurang lebih. Oke, jadi ini sebenarnya mengelit kepada satu masalah, yaitu depresi lah kita bilang, mungkin seperti itu ya. Ya, nanti ujung-ujungnya tekanan psikologis lah. Oh iya, Depresi, tekanan psikologis. Ujung-ujungnya mungkin bisa gila gitu. Seperti yang tadi dibilang sama Ampit ini. Ya, Mr. Ampit ya, kita bilang aja Mr. Ampit lah ya. Nanti ujung-ujungnya mungkin either bisa gila, atau ya karena kalau depresi itu mengelit kepada menghilangkan nyawa diri sendiri ya, atau bunuh diri ya, itu berbahaya. Tidak untuk dicontoh ya, tidak untuk dicontoh ya kan. Tapi mungkin mulai dari mental breakdown, mengalami tekanan yang begitu berat, mereka mungkin rasanya kayak nggak mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cepat gitu, sehingga akhirnya membuat mereka mengalami mental breakdown atau kesedihan ya, atau mungkin anxiety, atau mungkin kecemasan yang berlebih ya kan, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan orang itu jadi mental breakdown. Nah, kalau kita ngomong soal mental breakdown, ciri-ciri daripada orang yang mental breakdown ya, ini kalau saya boleh jelaskan sedikit mungkin suka guling-guling di tanah gitu ya, kalau nggak mendapatkan sesuatu itu. Ya, contohnya seperti Mr. Ampit ya, sama ya. Dulu saya pernah dengar cerita ya, kalau nggak salah dulu seperti itu dia ya, waktu masih kecil gitu ya. Dulu saya salto saya. Oh iya. salto. Yang biasa di mall-mall tuh ya, mau minta dibeliin apa enggak, dia sampai guling-guling ya. Oh aduh. Kalau dia bukan guling-guling, dia mall gitu kan. Pecahin keramik mall. Gila. Ya tapi sebenarnya dari mental breakdown ini bisa banyak tindakan-tindakan lain yang dilakukan selain daripada tadi, bisa jadi mental issue, bisa jadi gila ya, bisa jadi juga nangis ya kan yang berlebihan ya, ya juga mungkin kekhawatiran yang berlebihan, atau mungkin juga emosi marah yang berlebihan gitu loh. Jadi kalau mental breakdown itu mungkin boleh diibaratkan gejalanya itu mental kita atau emosional kita nggak stabil ya kan. Jadi banyak kisah. Kalau gua lihat si Mr. Andrew ini bawaannya pengen ketawa terus, itu gila nggak? Ya Anda, iya bisa jadi. Salah satu
Ya. kejahatan, Pak. Salah satu Bisa jadi ya, bisa jadi. Atau Tolong mungkin temuin deh. atau mungkin Anda sebenarnya terlalu ngefans sama dia ya Mr. Ampit, karena saking ngefansnya Gas juga jadi sih. bisa ya, saking ngefansnya kalau ketemu itu kan seneng gitu ya, kayak mau ketawa gitu, mau senyum. mau ngatain kalau dia mah. Iya, ini nampaknya Mr. Ampit ini berusaha untuk menghancurkan mental orang. Tapi untungnya Mr. Lee ini orangnya sebenarnya salah satu yang nggak terlalu mentalnya iya, dia. sangat kuat ya. Ya, jadi kalau ngomong soal kayak mental breakdown gitu ya, kayak misalkan gangguan kecemasan ya, banyak yang menyebabkan atau mungkin bisa menghasilkan yang namanya insomnia, halusinasi, mungkin Jadi paranoid. bubur dong. Hah? Halusinasi. Jadi bubur. Apa sih nggak ngerti? Benar. Jokesnya terlalu tinggi, cuma Jokesnya kita berdua tinggi, doang yang ya. ngerti. Sebenarnya saya paham, cuma saya speechless. Hari Saya nggak ini kepikiran. hostnya kena mental, Pak. Udah berkali-kali. Pemilihan bahasa itu Itu mesti lebih Kita baik. tuh ciri-ciri orang yang bisa membuat orang mentalnya breakdown. Dengerin kalian. Jadi kita kompeten banget sih. Iya. Iya. Oke, jadi itu tadi beberapa gejala ya. Bisa tadi bilang halusinasi ya, habis itu insomnia, atau mungkin paranoid, ketakutan yang berlebih, ya kan, traumatis, ya kan, sangat gampang teringat kembali kenangan-kenangan dulu, ya kan, trauma akan masa lalu dan lain Kenangan sebagainya. percintaan atau apa nih? Apa aja, Apa aja? Oh, nggak harus Ya. percintaan, tapi percintaan salah satunya. Ya itu Dulu percintaan. ditinggalin gitu tanpa kabar. Itu sebenarnya salah satunya yang bisa menyebabkan mental breakdown, betul nggak? Ya kan, gara-gara Makanya pernah dia kayak ditolak, gitu sekarang, Pak. ya kan? Mungkin gara-gara pernah ditolak, gara-gara pernah putus, ya kan, secara tidak baik-baik, ya kan. Contohnya kan Mr. Bob ini kan paling pengalaman, betul nggak, soal begituan? Iya. Ya, betul kan? Iya dong, Dia benar. nggak berani jawab. Oh iya. Dia bisa senyum doang, berarti iya. Berarti iya, ya kan, sangat pengalaman gitu loh ya, membuat banyak yang mental gila lain. karena dia tuh. Saya juga korban salah satunya, Pak. Oh, Anda juga Oh, korban. Dulu gila. Maksudnya korban ditolak wanita. Oh, Tuh. Jadi bayangin ya, kalau yang kayak Mr. Bob aja pernah ngalamin ditolak wanita, apalagi yang kayak kami semua yang lain. Si Ampit kan. Ya, secara halusnya begitu, apalagi kayak si Ampit ya gitu sebenarnya. Ya kan, tapi kan supaya lebih halus kita semua gitu loh. Ya kan. Nah, itu ya gua jadi nggak pernah ditolak. Soalnya gue nggak pernah nembak sih. Dia sangat Diemin sadar aja, diri. diemin aja. ya aja. Iya. Jadi itu gejala-gejalanya tadi ya, beberapa kayak bisa jadi gangguan tidur ya, atau mungkin juga sebenarnya gangguan makan, bahkan ya gara-gara mental breakdown jadi nggak nafsu makan lah, gampang sakit ya kan. Jadi sebenarnya mental breakdown ini sangat perlu diwaspadai, terutama di masa-masa COVID seperti ini, karena mempengaruhi kesehatan loh. Gitu ya kan, jangan sampai kita mengalami mental breakdown ya. Somewhere in these eyes, I'm on your side. Atau ibarat kata ya apa namanya ya, penurunan gitu ya, penurunan secara spirit gitu, semangat hidup. Nah itu dia ya kan, jangan sampai menurun semangat hidup kita. Nah kalau kita mau bahas bukan soal masalah-masalah itunya, apa penyebabnya, kita mungkin banyak penyebabnya bisa menyebabkan, salah satunya tadi mental instan. Saking mau cepet instan, nggak dapet instan, marah-marah ya. Langsung emosi ya kan, langsung marah gitu ya kan. Itu bisa jadi banyak penyebabnya, tapi yang kita mau bahas adalah lebih ke arah bagaimana cara mengatasi mental breakdown itu loh ya kan. Kalau kita bahas tentang penyebabnya, ciri-cirinya, wah panjang gitu. Ya kan. Bagaimana cara mengatasi mental breakdown? Bagaimana? Misalkan mungkin mulai dari Mr. Lee gitu loh. Ada nggak? Sebagai Ya. pakar profesional. Ya apalagi kalau tadi menyangkut sesuatu yang instan ya, nggak ada yang instan terus enak selain mie instan. Jadi lu nggak Oke, instan, betul. Ya. itu pun pada akhirnya kan nggak membawa kepada kesehatan gitu kan. Nah, betul. Ya kan, kalau kebanyakan, kalau overdose
dengan yang seperti itu ya impact-nya nggak bagus buat kita. Nah sama dalam hidup kan kita perlu proses. Betul. Ya kan? Jangan sampai ya gue terlahir dari keluarga yang cukup keras orang tua gue. Kayak nyokap gue selalu bilang gini, selalu ya nilai bagus itu suatu kewajiban. Kalau kayak udah normal, lumrah. Kalau jelek dimarahin. Bukannya dilempar batu lu. Hah? Ini ada bekas di sini. Enggak sampai lempar batu. Itu maksudnya bekas digigit nyamuk kan? Tadi mau ngomong itu kan? Iya. Dilempar buku perangko ini sama saudara gua. Buku perangko. Gue ada bekas dicakar sama saudara kembar lu gitu loh waktu masih kecil. Gue masih inget loh. Nah itu kena mental berarti. Kena mental. Ya. Keluarga gue juga keras tuh. Hah? Muka gue ganteng, sering digampal jadi kayak gini. Balik. Ada orang yang gua kenal, dia saking kena mentalnya sampai berimpact kepada kesehatan dia. Sampai sekarang tuh yang diduga sakit mah akut lah, apalah, kan penyakitnya gitu tuh, penyakit milenial kan. Kena mah akut lah, kena OCD lah, apalah. Nah, dia sampai kena mah ya kan? Mah akut ya. Orang zaman dulu bilang mah. Cuman orang milenial sekarang penyakitnya tuh udah bukan mah, bilangnya. Waduh, GERD gua kambuh nih gitu. Jadi lebih keren doang gitu, padahal mah sama juga aja. gitu. Gua kampuh. Sama aja. Lambung juga. Iya. Tapi ini faktanya gitu loh, sampai terakhir gua dapat kabar dari dia setelah selidik, ternyata dia punya trauma di masa lalu yang bikin kebawa di alam bawah sadar dia sampai sekarang. Wow. Sampai akhirnya dicek ternyata mahnya nggak masalah, mahnya oke. Bener, tapi karena trauma masa lalu, akhirnya berpengaruh kepada kesehatan dia. Nah itu yang bahaya. Terus gimana tanpa kira-kira disadari loh. Orang tersebut mengatasinya gimana dong? Akhirnya ya kalau kita ngomong secara normalnya, akhirnya dia disarankan untuk ketemu dengan psikolog. Jadi sebenarnya salah satu cara mengatasi mental breakdown ya untuk menyelesaikan pikirannya dia bertemu dengan psikolog gitu ya, atau psikiater gitu ya, untuk bisa berkonsultasi atau mungkin bahkan bisa mendapatkan resep obat ya, dan tertentu obat-obat tertentu yang di approve gitu loh ya untuk digunakan gitu ya. Itu bener. Sampai ketemu psikolog berarti itu orang. Dan sekarang apakah dia sudah lebih baik? Katanya sih sekarang sudah lebih baik. Puji Tuhan. Oke. Kalau udah kayak gitu gua ketemu Andrew aja, masa selesai aja. Pokoknya dia lebih susah dari gua. Hidup gua jadi bersyukur saya. Mantap ya. Dia suka begitu ya, melihatnya orang yang lebih susah supaya dia bisa bersyukur gitu loh. Jadi lu seneng gitu ya kalau ada orang lebih susah dari lu, maksudnya Iya, gitu. iya kurang lebih sih begitu ya. Maksudnya dia aja bisa hidup, bisa hadapi, masa gua nggak bisa gitu loh. Bukan nyukurin kan, wah syukur lu lebih susah gitu. Enggak kan ya, enggak ya. Pendengar open minders ya, tolong jangan salah dengar ya. Ini memang seperti itu, kadang-kadang kita melihat ke bawah supaya memang kita bisa jadi lebih bersyukur dengan kehidupan kita sekarang, karena ya kita tahu ada orang yang lebih susah, ada orang yang lebih berat mungkin hidupnya, dan kita masih bisa merasakannya sesuatu yang lebih baik daripada mereka. Bukan berarti kita syukurin ya, tapi kita bersyukur atas kehidupan kita saat ini ya. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin lihat ke atas termotivasi, betul nggak ya kan? Nah seperti itu. Oke ya, jadi kalau mungkin cara mengatasi mental breakdown ya, selain daripada tadi bilang kepada profesional, psikiater, psikolog ya kan, tapi juga kepada lingkungan yang tepat lah, kita bilang ya, lingkungan yang tepat, keluarga ya kan. Mungkin kalau kita sebagai orang tua sudah punya anak, kita juga mesti menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita, betul nggak ya kan? Nah kalau misalkan Anda masih muda ya kan, dan punya teman yang mengalami mental, tanda kutip ya, mental breakdown, ya kita jangan menghakimi mereka, justru kita mesti mengencourage mereka gitu loh ya kan, supaya mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Mungkin yang lain, ada lagi nggak cara penyelesaian yang lain dari Mr. Bob gitu? Oke.
Kalau misalnya gue pikir bagaimana kita menyelesaikannya, kita juga mesti tahu alasan kita sampai dapat mental breakdown tuh kayak gimana kan. Jadi contoh lah, kalau misalnya di pikiran gue tuh kalau mental breakdown adalah kondisi di mana lu tuh benar-benar meltdown sampai lu bisa nangis tanpa karena ada sesuatu apapun, itu namanya mental breakdown ya. Karena hal ini juga kita perlu klarifikasi. Kenapa? Karena jujur aja anak-anak zaman sekarang sering banget, misalnya lu capek sedikit, pusing sedikit, ngomongnya, gue depresi nih, gue mental breakdown nih, bro, come on man, nggak begitu. Jadi kita mesti tahu dulu mental breakdown itu apa dan batasannya seperti apa, bagaimana ketika bisa dikatakan itu sebagai sebuah mental breakdown, baru kita bisa atasinya tuh dengan benar. Oke, tapi kalau buat gue sih dari sisi gue ya, kita juga perlu buat yang namanya jaga kesehatan, contoh nih jam tidur. Kenapa? Karena kalau misalnya mental breakdown itu ada di mana karena tubuh kita tuh saking capeknya, kita tuh jadi gampang marah, gampang emosi, dan di situ tiba-tiba kita bisa kecewa sama diri kita sendiri. Nah, salah satunya adalah kenapa? Kekurangan tidur, kekurangan istirahat. Lu tahu kan, sepertiga hidup kita tuh dihabiskan dengan tidur. Dan Tuhan ciptakan kita tuh untuk tidur tuh karena ada tujuannya memang, karena tubuh kita butuh untuk regenerasi sel-sel mati dalam tubuh kita. Nah, itu penting banget sih, istirahat yang sering banget dilalaikan sama orang. Betul. Jadi bagaimana dengan yang insomnia? Belilah spring bed yang mahal. Gak juga. Dia kalau dia beli spring bed yang mahal, duitnya nanti habis, dia lebih nggak bisa tidur. Pikirin bayar cicilannya gimana? Gak bisa. Ya maksudnya mungkin kalau ada bilang insomnia ya, beberapa orang yang saya tahu ya kan, mereka kalau mengatasi susah tidur, mereka harus mulai dengan tanda kutip nih sebuah ritual gitu loh sebelum tidur ya kan. Jadi ada ritual, misalkan 2 jam sebelum tidur udah nggak boleh pegang elektronik gadget gitu ya kan. Mungkin itu ya, kayak ada tanda kutip ya ritualnya gitu loh ya, harus singkirin handphone ya, jangan sentuh lagi 2 jam sebelum tidur. Udah itu harus sikat gigi, siap-siap gitu ya kan, ya berdoalah, mungkin baca kitab suci ya kan, dan lain-lain sebagainya gitu loh ya sebelum tidur ya. Jadi bisa lebih tenang gitu ya, relax. Kalau saya kayak gitu nggak bisa tidur, saya capein badan gitu, sama capein pikiran gitu. Bisa juga itu. Capein badannya gimana sebelum tidur? Sendirian? Olahraga dia. Iya, olahraga. Push up gitu ya. Bagi resepnya dong. Tinggal duduk, saya mikirin beban hidup ini berat nih. Itu udah capek itu. Ngapain duduknya? Oh iya, jangan dilanjutin lagi ya. Cukup sampai di situ kawan-kawan, oke? Ya, mungkin dia mesti capein badan. Itu sebenarnya salah satu ya, sebenarnya cara supaya kita bisa tidur lebih cepat juga, hidup lebih sehat, yaitu olahraga. Betul nggak? Olahraga ya. Kan kalau nggak bisa tidur jam 12 malam, kamu keluar lari aja. Nanti dia rampok. Why are you running? Ya, jadi mungkin olahraga itu juga salah satu ya untuk bisa membuat kita lebih healthy ya kan, sehat tubuh, jiwa dan rohnya juga gitu loh ya kan. Jadi benar-benar pikirannya juga fresh ya kan, karena kita olahraga ya kan, dan bisa menjaga kesehatan sekaligus tadi bikin capek, sehingga malam itu mungkin badan kalau udah lebih capek ya siang-siang gitu, jadi pingin bawaannya tidur gitu loh. Ya jangan ngopi sore-sore gitu ya kan, hindarilah kafein ya kan, supaya kalau Anda tadi bilang mau tidur lebih cepat ya, karena itu zat-zat seperti itu kayak kafein, alkohol gitu ya, itu nggak baik untuk tubuh ya kan. Selain daripada nggak baik untuk organ tubuh, juga yang nggak baik karena kalau misalkan let's say kayak alkohol gitu ya kan, itu bisa membuat pikiran jadi snap gitu loh, kayak hilang kesadaran ya kan, jadi lebih bertingkah lebih aneh ya kan, bisa lebih kacau gitu. Ya kan, kalau kadang-kadang di sini kita lihat kan ada pojok ya. Ada yang bertingkahnya udah aneh, tapi walaupun dia nggak dalam pengaruh alkohol. Walaupun dia nggak minum itu alkohol yang buat hand sanitizer dia. 70%.
Ini gue bawa nih. Jangan dicontoh. ya maksudnya seperti itu. Jadi hal-hal zat-zat seperti itu juga mesti dihindari ya, nggak baik untuk kesehatan gitu loh ya. Jadi kalau misalkan sulit tidur, ya kita justru mesti bisa lebih capek mungkin atau lebih jaga gitu loh, ada ritualnya gitu kan, supaya jangan sampai kita masih terus tengok handphone malam-malam ya. Kadang-kadang itulah yang bikin orang nggak bisa tidur, betul nggak ya kan? Scroll nggak berasa 1 jam, 2 jam. Scroll nggak berasa 1 jam, itu scroll entah itu TikTok Kayak lah. ada yang chat aja, Pak. Iya. Scroll sosial media coy biasanya kan. Ngechat, scroll bikin dosa. Iya betul. Iya. Ngomongin Bentar orang lagi gitu masuk gara-gara ngomongin orang. Iya. Ngomongin orang. Iya, gara-gara lihat orang, misalkan lihat Instagram orang, wah liburan mulu, orang lagi PPKM gitu, ya kan, ngomongin orang malah jadi dosa, ya. Bukan yang lain, yang itu maksudnya, ya. Thanks for the tip. Mungkin Bodan bisa kasih satu tips lagi lah ya, apa sih bagaimana cara mengatasi mental breakdown ini gitu loh. Mungkin kalau dari sisi saya ya, ibadah ya, maksudnya perbanyak ibadah. Kalau misalnya kita orang yang religius gitu kan, maksudnya perbanyak ibadah, maksudnya dekat-dekat dengan Sang Pencipta, itu bisa membuat hati lebih tenang gitu kan. Biasanya kan kalau ibadah itu Bawa damai. Membawa damai, mendekati kepada yang di atas itu loh. Pikiran lebih terbuka. Oke. Lebih ada rasa plong lah. Mungkin itu bisa salah satu cara bisa mengatasi stres, tekanan itu. Mantap ya. Kita berdoa atau mungkin ya kalau misalnya mau nyanyi lagu-lagu rohani boleh juga. Iya, betul. Tergantung orang ya masing-masing ya. Kadang-kadang ya betul. Ada yang stres juga kalau nyanyi, lu nggak hafal lagunya gitu ya kan, ya berdoa lah. Ya, stres lah kalau. Pales gitu ya. Iya, itu kalau stres itu kalau pengalaman fals pribadi ya. Pribadi. Kan? Contohnya misalkan Mr. Ampit ini lagi itu saya lagi nyanyi. Saya damai, tapi istri gue nggak damai itu. Satu rumah nggak damai, sampai tikus pun lari. Nah itu ya. Jadi maksudnya kayak memperbanyak ibadah, ya itu juga salah satu cara untuk bisa menenangkan diri, ya kan, melepaskan stres ya. Jadi kita mengurangi yang namanya mental breakdown ini ya, menghindari mental breakdown ya, kalau bisa sih menghilangkan mental breakdown ya, karena sebenarnya mental breakdown ini kayak kita nggak bisa kategorikan depresi lah, karena depresi itu satu yang perlu didiagnosa terlebih dahulu ya. Mungkin kalau kesedihan berlebihan, nah itu mungkin boleh dibilang mental breakdown. Itu mental breakdown juga bisa dibilang kayak kayak tersinggung banget gitu loh perasaannya ya kan, dan lain-lain. Itu mungkin bisa dibilang mental breakdown ya kan, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit nangis ya kan, ingat masa lalu, ingat perkataan orang ya yang mungkin udah diucapkan 10 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu ya, kita masih ingat dan kita masih sakit hati, terus bisa nangis, bisa sedih ya kan. Nah itu kita boleh dibilang mental breakdown gitu loh ya kan. Tapi ya kita nggak bisa kategorikan depresi, karena depresi satu level yang lebih tinggi gitu loh. Tapi kalau di sini mungkin di antara para host emang ada yang pernah mengalami mental breakdown gitu loh, kayak kesedihan gitu, ingat waktu ya mungkin Mr. Ampit nggak pernah ditolak ya kan, tapi mungkin pernah juga. Jadi nggak sedih itu nggak sedih. Ya gua kan nggak tahu, mungkin lu nggak pernah ditolak cewek, tapi mungkin pernah ditolak sama yang lain, ditolak Tuhan mungkin. Ditolak surga dan neraka. Gitu dia kalau udah Itu bukan mental breakdown lagi itu. Breakdown gua. Breakdown. Ya mungkin ada nggak kayak misalkan yang kita alami sendiri gitu loh, pribadi. Mungkin Bodan gitu pernah nggak ngalamin? Ada masalahnya di mana mungkin kalau terlalu capek ya, kurang tidur, kita bisa kayak tadi seperti bilang ya, emosi jadi nggak terkendali. Sasarannya jadinya kenanya mungkin ke anak atau ke istri gitu, secara nggak sadar ya. Wah gitu. Nggak modal kekerasan lah. Oh iya. Kalau nggak boleh. Awas lo, sekarang marahin aja 1 tahun. Sekarang ini kalau itu bahaya itu. Pantasan pintunya rusak semua. Si Bodan sekali emosi, salam dari Binjai. Salam dulu ya Pak ya. Santun dia, soalnya santun. Kalau begitu modelnya. Saya lebih kalau lebih mental breakdown mungkin lebih ke arah diem gitu. Iya. Diem aja, pokoknya dicuekin lah. Maksudnya orang-orang tuh dicuekin gitu. Ya.
Ada yang seperti itu ya. Kalau mental breakdown Iya. ya nggak salam dari Binca ya sebenarnya. Iya. Mental breakdown malah diam. Mungkin itu Mr. Bob lah. Iya bisa jadi, ya kan. Nah kalau saya sih mungkin lebih ke arah ya betul perlu waktu sendiri ya, me time lah kita Ya. bilang. Ya kan, lu jangan ngomong sama gua, anak jangan ngomong sama gua, ya gimana pun caranya pokoknya jangan ngomong lah gitu. Ya kan, gua butuh waktu ya Pernah menenangkan di diri. WC ya? Di WC Gitu. ya. Ya, enggak lah, ya ngapain di WC Pak, sesak bau. Ya, maksudnya butuh waktu sendiri gitu loh, ya kan. Cuman ya sebenarnya kalau penyebabnya apa sih? Ya betul. Kalau saya sih sebenarnya kurang tidur itu pengaruh banget. Pengaruh Kurang banget kalau istirahat kurang sama tidur. kecapean ya. Selain daripada kalau saya kurang istirahat Lu dan kecapean itu bisa Orang pilek. kaya kan kalau tidur cuma 4 jam. Iya. Ya. Itu mah omong-omong mereka lah, tiap orang bisa. Betul Lu tuh. makin nggak tidur makin kaya loh. Yo. Ya enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Tergantung masing-masing orang ya. Sebenarnya kan ada juga orang-orang kaya yang bilang, enggak kok, gue enggak perlu tidur, enggak perlu sampai kerja sampai malam dan tidur cuma 4 jam gitu loh. Ada yang menikmati hidup, bukan menikmati hidup lah. Mereka semua menikmati hidup ya kaya gitu. Ya tapi maksudnya cara beda-beda. Ada yang menikmati tidur gitu loh. Ya kan tidur Andrew lebih banyak. seminggu ya dia tidur cuma 6 hari dong. Hari ke-7 dia ngapa? Itu pun di hari ke-7 gue istirahat. Mantap. Betul. Iya, benar. Berarti kalau 6 hari Dari 170-an dia, jam cuman 24 jam aja yang aktif. Aktifnya itu pun istirahat. Iya. Tidur 6 hari ya. Iya benar ya. Hari ke-7 pun istirahat ya. Ya nggak ngapa-ngapain. Dahsyat loh. Pinter juga loh. Pinter. Oke ya. Mungkin kalau Mr. Lee ada nggak mengalami mental breakdown gitu kan? Anda pasti punya pengalaman dan sangat punya banyak pengalaman ya, apalagi Iya. ditolak cewek gitu. Dia kalau udah mental breakdown dia bersih-bersih gitu. Kalau lu lihat dia lagi bersih-bersih berarti dia datang gilanya itu. Soalnya nggak pernah punya dia. tapi bener sih, apalagi kalau misalnya kerjaan lagi tumpuk ya, biasanya ya gitu. Rasanya tuh kayak ya nggak tahu ya, karena gue dari dulu tuh gue sebel banget kerja dengan tim gitu loh, karena gue terbiasa. Berarti dia sebel dengan kita guys, dia sebel dengan kita. Kita tim. dulu Oh iya dulu. Soalnya timnya yang di sana. Oh iya dulu karena Balik timnya lagi juga dia. dulu, Pak. Ya. dulu Oh dulu. Dulu. Ya sekarang udah puji Tuhan Bukannya berarti. tim recokin. Nah itu ada tim malah bukannya membantu, malah drag kita mundur gitu loh, malah kita jadi stay di tempat. Nah itu yang gue kadang suka nggak demen, karena gue pace itu kan kalau kerja cepet, jadi gue nggak suka nunda-nunda, nggak suka lama-lama. Kadang gue cepetin, begitu kelar baru gue istirahat. Anda bayaran per hari, Anda tukang kan? Oh ya. Borongan dia. Borongan. Harian. Suka Harian, pantesan ya. Borongan dia. Enggak, karena kan kadang suka ada orang yang begitu lihat kita kerja cepet, kesannya kita kerja asal-asalan. Padahal enggak, kita kan lakukan yang sebaik mungkin, se-efisien mungkin waktu kita gitu loh. Ya bukannya, ya itu cuma bercanda lah kalau istirahat, nyantai enggak. Tapi bener-bener ya kita waktu kita tuangin itu semua, ya kita lakukan dengan sebaik mungkin. Karena kan ya dia juga keluarin budget buat kita kan. Kita kerja ya harus kasih yang terbaik juga gitu loh. Nah, ketika kerjaan banyak dan lu berasanya kayak gimana ya, kayak ya ini bukannya apa ya, cuman kayak berasa kayak lu doang yang bisa gitu loh. Pada saat yang kayak nggak ada orang lain yang bisa diandelin dan semua lu larinya ke lu, dan itu yang bikin gue jadi ya kena mental banget gitu loh. Jadi begitu bini gue padahal maksudnya baik gitu, cuma nanyain siang mau makan apa, mau pesan GoFood apa gimana nih, bisa kena ngoceh. Gue bisa bilang, lu bisa tunggu dulu gak sih, gue lagi sibuk, lu atur sendiri lah mau makan apa lah, gue ikut aja. Gue bisa gitu. Untungnya dia belum punya anak ya saudara-saudara ya. Untungnya dia belum punya. Maklumin aja. Ini dia, Nanti Pak. kalau udah punya anak beda lagi tuh. Iya, beda lagi. Tapi punya anak begitu dipanggil salam dari Binjai. Mantap. Sebelum berkembang, Pak. Atas sebelum berkembang. Iya. Tapi itu yang paling bikin gue hancur banget tuh kayak gitu loh. Moodnya bisa hancur banget ya, kayak mentalnya bisa hancur banget karena kerjaan Gue terlalu kurang banyak. tidur nggak masalah. Gue kurang tidur nggak masalah.
kurang duit agak lumayan bermasalah. Kurang duit. Kayaknya kalau kurang duit semua kita bermasalah deh ya. Iya. Tapi yang kena di gue itu kerjaan sih. Oke. Lebih ke kerjaan. Jadi kalau tupik lah, terlalu banyak pekerjaan ya, tupik gitu ya, terlalu rame pekerjaannya, tumpukin ke dia gitu loh. I'm busy. Beda dengan mungkin Mr. Bob gitu, kira-kira pernah nggak ngalamin? Saya sih yang benar-benar sampai mental breakdown itu puji Tuhan nggak ada. Nggak ada. Paling Ya nggak ada. Paling dia Sepi. sering bikin orang. Paling dia sering Iya, bikin orang dia mental breakdown. bukan bikin orang doang ya, bikin lebih spesifik adalah bikin wanita mental breakdown. nggak ada, weh. Bisa jadi. Enggak sih, paling itu. Tapi memang sih tiap orang beda-beda ya. Kayak tadi Bodan bilang dia tuh kalau kurang tidur. Gue juga, gue rasa sih gue yang paling utama tuh kurang tidur. Kalau kurang tidur ya, misalnya nih 2 hari putaran kurang tidur, 3 hari itu masih oke. Tapi setelah berapa hari itu gue bakal nyampe titik gue dan tiba-tiba gue bisa shutdown. Oke, oke. Jadi mungkin Mr. Bob nggak pernah sampai meledak gitu ya. Nah, bagaimana mungkin dengan Mr. Ampit ini? Lu kok sebut nama gue kok diem dulu ya? Gue mikir dulu, nama lu berubah mulu Pak tiap episode. Terlalu jijik buat disebut. Terlalu jijik. Bukan masalah apa-apa, nama lu berubah mulu, gue jadi bingung. Makanya gue mikir dulu Nanti kadang-kadang. gua kirimin listnya Ya, nama-nama. tolong di list down dong. Kalau lu mau nyebutin nama apa, taruh gitu. Atau enggak lu pakai baju gitu di sini ada namanya. Kan kita enak jadi kita bisa Iya. lihat itu. Gue nggak pernah kayak gitu. Cuma gue pernah aja waktu kerja dulu banget. Itu sehabis kerja saya tidur. Di dalam tidur saya mimpi saya lagi kerja. Bangunnya gue stres banget. Tidur. Kan gue udah kerja sibuk nih. Oke, capek banget seharian itu. Terus gue tidur ya. Di dalam tidur itu gue lagi peak hour, lagi surfing. Mimpinya adalah lu kerja. Ya. Waduh, berarti lu ibarat kata Itu kerja 24 jam. bangun-bangun. Iya. Oke. Jadi Ya betul itu nggak pernah pengalaman ngalamin yang sampai breakdown gitu, nangis-nangis di pojok ruangan gitu atau di pinggir jalan. Mungkin. Jarang sih ya. Mungkin orang Jarang, berarti nyebut- ada. Oke. Iya. Sip. Jarang, dia bilang jarang ya, saudara-saudara ya, dia bilang jarang. Berarti pernah. Berarti pernah, mungkin masih kecil pernah lah ya. Pernah. Anda Kalau masih kecil saya rasa sih semua orang pasti pernah. lah. Iya. Nggak dapat Nangis-nangis. mainannya guling-guling di lantai kayak Iya tadi. kan. Itu kan. Terus tinggal bapaknya salam dari Binjai gitu. Belum ya, zaman itu belum ada. Ya, zaman itu belum ada ya. Tenang, saudara-saudara ya. Anak-anaknya dililin pohon pisang ya. Oke. Ya. Oke, ya jadi mungkin itu dulu ya apa yang kita sampaikan tentang yang namanya mental breakdown ya. Mungkin penyebabnya kita sebenarnya penyebabnya sangat banyak sekali penyebabnya dan mungkin di antara kita the host ya banyak kan adalah kurang tidur gitu loh, kecapean lah kalau mungkin kita bilang ya, kecapean, kurang tidur itu bisa menjadi penyebab kayak kita want to shut down kayak menyendiri lah atau mungkin ya nggak untuk dicontoh tapi bisa menyerempet kepada orang terdekat, sebenarnya merugikan orang terdekat ya, kasihan juga lu abis ini kita mesti minta maaf nih sama istri-istri. Ya. Saya sudah. Ya Saya jadi sudah minta maaf. kadang-kadang seperti itu bisa terjadi ya kan, dampaknya kepada orang lain loh apalagi ya kan yang ada di sekitar kita. Tuh, Iya. masih beruntung Dulu kalau minta misalkan maaf dulu. ya Anda minta maaf dulu lah sama Iya. Anda mas setiap Maafin hari aku harusnya minta maaf ya. Dia beda. Oke. Ya. Jadi kalau Mr. Bob mungkin tinggal sendiri ya, belum berkeluarga, ya dia cuman sendiri aja gitu loh ya ketika mental breakdown ya, mungkin dia pergi ngopi lah ya kan, Iya. lain gitu loh. Tapi kalau yang udah berkeluarga mungkin bisa kena kepada istri, kepada anak, dan ya sebenarnya nggak baik gitu loh ya kan, ya harus diakuin itu nggak baik. Makanya untuk mengatasinya kita mesti mungkin lebih terbuka juga kepada orang-orang yang benar ya, yang tepat ya gitu. Ya mungkin keluarga kita atau mungkin pemimpin rohani atau mungkin kalau memang perlu bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater ya hubungin gitu loh. Ya kan jangan sampai udah keburu depresi, ya udah keburu parah gitu ya kan baru mencari pertolongan ya, mumpung masih bisa dari sekarang gitu loh ya. Dan mungkin juga tadi bilang Mr. Bob mesti jaga kesehatan ya, makan yang cukup, tidur yang cukup ya, bukan cukup makan doang tapi makan yang bergizi gitu loh
ya kan, bernutrisi ya kan, dan kita menghindari zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan ya, seperti alkohol ya, nikotin dan lain sebagainya mesti dihindari gitu loh ya kan. Dan kita juga mungkin bisa lebih ke arah memperdalam agama gitu ya kan, mungkin kita bilang Olahraga spiritual. juga, olahraga. Ya, olahraga juga ya untuk menjaga kesehatan ya. Terima kasih ya Mr. Ampit. Oke, ya jadi itu aja ya. Mungkin bisa mendekatkan diri kepada ya, Sang Pencipta supaya bisa lebih mendapatkan ketenangan, kedamaian ya. Jadi bisa terhindar dari yang namanya mental breakdown. Oke, sampai di sini perjumpaan kita untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.